Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi tentang teori rational expectation atau RATEX. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang kelahiran teori rational expectation atau RATEX. Materi yang pertama adalah latar belakang kelahiran teori rational expectation atau yang dikenal sebagai RATEX. Pandangan-pandangan teori perspektif teori maupun kebijakan yang berbasis empiris tersebut kemudian dikenal sebagai teori rational expectation atau RATEX. Menurut Kernel, RATEX memiliki dua asumsi. Yang pertama, pelaku ekonomi mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi dan mempunyai informasi lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian. Dan asumsi kedua adalah semua jenis pasar beroperasi secara efisien dan dapat dengan cepat membuat penyesuaian-penyesuaian ke arah perubahan yang berlaku. Setelah teori rational expectation dengan akar teori yang dibangun dari perspektif neoklasikal yang kemudian dikenal dengan New Classic Macroeconomics. New Classic Macroeconomics adalah aliran pemikiran ekonomi yang berasal dari awal 1970-an dalam karya ekonomi yang berpusat di Universitas Chicago dan Minnesota, khususnya Robert Lucas dan Thomas Sergen. Dari penjelasan sebelumnya, muncullah hipotesis ekspektasi rasional atau yang dikenal dengan REH, yang memberikan perspektif baru dalam ekonomi yang oleh beberapa ahli ekonomi yang menentang konsep-konsep dari Keynesian dan terjadi polarisasi yang sangat tajam antar keduanya. Sehingga melalui studi-studi empiris, teori ekspektasi rasional cukup berperan penting dalam menentukan kebijakan di era 1980-an. Sehingga melahirkan perdebatan dari perspektif teori dan policy. Berikut ini adalah peluang lahirnya teori rational ekspektasi atau RATEX. Yang pertama adalah Keynesian makroekonomi melewatkan beberapa aspek penting dari landasan ekonomi mikro. Yang dimaksud dalam melewatkan beberapa aspek yang diantara adalah melewatkan konsep optimasi individu atau konsumen, individual consumer, dan produsen atau entrepreneurs. Yang kedua adalah teori ekonomi Keynesian menyisakan ruang dalam menguraikan perjalanannya perekonomian kapitalis ketika terjadinya keseimbangan pasar. Dan yang terakhir adalah model-model ekspektasi Keynesian belum dibentuk berdasarkan informasi sempurna. Kritik Lucas terutama dalam penerapan model ekonometrika untuk mengevaluasi kebijakan yang mengaitkan variabel-variabel dalam jumlah yang sangat banyak dan sebagian besar diasumsikan konstan dan eksogen berdasarkan data-data periode yang lalu. Kritik ini kemudian melahirkan proporsi Lucas-Sargent sebagai berikut. If aggregate supply fluctuations are initiated by informational errors and if economic agents' expectations are formed rationally, then countercyclical monetary policy will be entirely ineffective. Yang artinya, jika fluktuasi pasokan langsung disebabkan oleh kesalahan informasi dan jika ekspektasi ekonomi dibentuk secara rasional, maka kebijakan moneter yang berlawanan arah akan sepenuhnya tidak efektif. Dapat dikatakan bahwa teori ekspektasi rasional merupakan kelanjutan dari monetaris yang mulai berkurang pengaruhnya akibat dari inflasi yang berkepanjangan di era 1970-an. Namun tetap memiliki akar yang sama, yaitu classical foundation. Lucas melakukan studi bersama Edward Prescott pada tahun 1971 yang mengkaji tentang investasi dalam kondisi ketidakpastian. Kemudian, Sargent bersama Wallace pada tahun 1976 dengan artikelnya Rational Expectation and Theory of Economic Policy yang membuktikan pendapat Friedman tentang peran otoritas moneter dalam pertumbuhan pasokan uang yang meningkat dalam X% setiap tahunnya yang menyebabkan melemahnya siklus bisnis di Amerika Serikat. Robert A. Lucas dalam Nobel Memorial Lecture pada tahun 1995 menyebutkan bahwa kondisi perekonomian pada saat itu perlu memikirkan kembali landasan teoritis, terutama persoalan pengangguran alamiah, yang oleh Milton Friedman dan Edmund S. Phelps pada tahun 1968 menyimpulkan bahwa tidak adanya trade-off kurva Phillips dalam jangka panjang, sehingga perlu dipikirkan kembali standar penggunaan ekonometrika dan pengujian statistik dari hasil-hasil studi sebelumnya
pada periode tersebut. Dengan demikian, perlu memasukkan unsur ekspektasi rasional dalam ekonomi makro. Hal ini diperkuat ketika Lucas membahas tentang business cycles melalui landasan ekonomi mikro dan elemen ekspektasi rasional. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh Lucas dan Sargent dalam memformulasikan teori rational expectation yang bisa dianggap sebagai revolusi pemikiran ekonomi, terutama inflasi yang tinggi dan meningkatnya angka pengangguran pada tahun 1995 silam menyebabkan paham monetaris sulit berkembang, yang mengakibatkan bagi sebagian ekonom mulai meragukan terutama pada kajian tentang pergerakan inflasi aktual yang terus bergerak naik dan berakibat terjadinya stagflasi. Oleh sebagian ekonom, kondisi ini bagi pelaku-pelaku ekonomi yang rasional akan membentuk harga ekspektasi berbasis pada seluruh informasi yang tersedia, terutama informasi kondisi sekarang. Singkatnya, seluruh elemen-elemen yang sistematis dapat diprediksi dan mempengaruhi harga ekspektasi. Dengan kata lain, harga ekspektasi secara rata-rata identik dengan harga sebenarnya, sebab perekonomian merupakan subjek dengan berbagai kejadian yang tidak terduga dan random sifatnya. Kita masuk ke dalam definisi ekspektasi rasional. Pertama kali, teori ekspektasi rasional dikemukakan oleh John F. Mood pada tahun 1961 pada tulisannya yang berjudul Rational Expectations and the Theory of Price Movements. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Robert L. Lucas untuk memodelkan bagaimana agen ekonomi melakukan peramalan di masa yang akan datang. Teori ini menyatakan bahwa individu mendasarkan keputusan mereka pada 3 faktor utama. Yang pertama, rasionalitas manusia, yang kedua, informasi yang tersedia bagi mereka, dan yang ketiga, pengalaman masa lalu mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap ekonomi saat ini dengan sendirinya dapat mempengaruhi seperti apa keadaan ekonomi di masa depan. Para ekonom sering menggunakan doktrin ekspektasi rasional untuk menjelaskan antisipasi inflasi yang tingkat. Misalnya, jika tingkat inflasi masa lalu lebih tinggi dari yang diharapkan, maka orang mungkin menganggap ini bersama dengan indikator lainnya yang berarti bahwa inflasi di masa depan juga mungkin akan melebihi ekspektasi. Teori ekspektasi rasional yaitu model asumsi dominan yang digunakan dalam siklus bisnis dan keuangan sebagai landasan hipotesis pasar efisien. Konsep dasar ekspektasi rasional. Konsep ekspektasi rasional menegaskan bahwa hasil tidak berbeda secara sistematis dari apa yang diharapkan oleh individu. Ekonom yang percaya pada ekspektasi rasional mendasarkan keyakinan mereka pada asumsi ekonomi standar bahwa orang berperilaku dengan cara memaksimalkan utilitas atau keuntungan mereka. Para ekonom telah menggunakan konsep ekspektasi rasional untuk memahami berbagai situasi di mana spekulasi tentang masa depan merupakan faktor penting dalam menentukan tindakan saat ini. Harapan rasional adalah blok bangunan untuk teori harga sekuritas pasar efisien, teori dinamika hiperinflasi, teori konsumsi pendapatan permanen dan siklus hidup, dan desain ekonomi kebijakan stabilisasi. Asumsi teori ekspektasi rasional. Yang pertama, individu menggunakan kemampuan mereka untuk merasionalisasi ketika membuat keputusan. Kedua, rata-rata orang memiliki harapan yang akan terpenuhi. Ketiga, harapan rasional adalah tebakan terbaik untuk masa depan. Keempat, meskipun orang mungkin kadang-kadang salah, rata-rata mereka benar. 5. Orang belajar dari kesalahan masa lalu. Yang keenam, nilai variabel seperti harga, output, dan kesempatan kerja penting. Ketujuh, orang berperilaku dengan cara berusaha memaksimalkan keuntungan mereka. Kedelapan, prediksi yang dihasilkan sangat dekat dengan equilibrium pasar. Kesembilan, individu menciptakan ekspektasi berdasarkan semua informasi yang tersedia. Ada 2 jenis ekspektasi rasional. 1.
versi kuat, 2 versi lemah. Versi kuat mengasumsikan bahwa aktor memiliki akses ke semua informasi yang tersedia dan membuat keputusan rasional. Berdasarkan ini, setiap kesalahan adalah karena kejadian yang tidak terduga. Versi lemah mengasumsikan bahwa aktor mungkin tidak memiliki waktu untuk mengakses semua informasi, tetapi mereka membuat pilihan yang rasional, mengingat pengetahuan yang terbatas. Teori dan praktik. Pendekatan ekspektasi rasional sering digunakan untuk menguji keakuratan inflasi perakiraan. Dengan ekspektasi rasional, kesalahan ramalan disebabkan oleh angka yang tidak dapat diprediksi. Namun, jika orang secara sistematis meremehkan atau meramalkan angka secara berlebihan, ekspektasi tingkat harga tidaklah rasional. Di bawah ekspektasi rasional, apa yang terjadi hari ini bergantung pada ekspektasi tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, apa yang terjadi di masa depan juga bergantung pada apa yang terjadi saat ini. Teori ini banyak digunakan oleh ekonom Keynesian baru, karena cocok dengan asumsi mereka bahwa orang ingin mengejar kepentingannya sendiri. Jika ekspektasi orang tidak rasional, keputusan ekonomi individu tidak akan sebaik mereka. Teori ekspektasi rasional pendekatan grafis. Keseimbangan ekonomi mula-mula berada di titik E0. Perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh dan tingkat harga adalah P0. Misalkan pemerintah ingin meningkatkan lagi kegiatan ekonomi sehingga pengangguran dapat diturunkan ke tingkat yang lebih rendah lagi. Untuk tujuan ini, pemerintah melakukan ekspansi moneter dan mengharapkan keseimbangan ekonomi bergerak ke E1 yang akan menyebabkan kenaikan kegiatan ekonomi, kenaikan pendapatan nasional real, dan pengangguran tingkat pengangguran. Menurut golongan Ratex, perubahan tersebut tidak akan terjadi. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi telah dapat mengantisipasi efek dari kebijakan tersebut dan secepatnya menuntut kenaikan upah untuk mempertahankan pendapatan real mereka. Tindakan ini akan menyebabkan kurva penawaran agregat jangka pendek bergerak dari SRA S0 menjadi SRA S1. Dengan demikian, pada dasarnya kebijakan pemerintah dan antisipasi pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan serentak menggerakkan kurva AD ke kanan dari AD0 ke AD1 dan kurva SRAS ke kiri dari SRA S0 menjadi SRA S1. Sebagai akibatnya, perubahan keseimbangan akan bergerak sepanjang kurva LRAS dan akan mencapai keseimbangan kembali di titik E2. Keadaan yang terjadi ini berarti kebijakan pemerintah tersebut hanya menyebabkan kenaikan harga dan kenaikan upah nominal, akan tetapi tingkat kesempatan kerja tidak mengalami perubahan. B. Tak terantisipasi. Ini menunjukkan perubahan yang tidak diramalkan atau diantisipasi masyarakat. Kita contohkan misalnya apa yang terjadi terhadap negara pengekspor bahan mentah ketika harga pasar di dunia meningkat. Efeknya, pendapatan ekspor meningkat sehingga menggeser kurva AD0 menjadi AD1. Perubahan ini akan menggeser keseimbangan ekonomi dari titik E0 ke E1 yang artinya pendapatan nasional real meningkat dari YF menjadi Y1 dan pertambahan tersebut akan meningkatkan penggunaan tenaga kerja yang berarti pengangguran akan berkurang. Namun, menurut golongan Ratex, keseimbangan baru ini hanya berlaku pada jangka pendek. Akibat perubahan baru terjadi kenaikan harga dari P0 menjadi P1 yang akan mendorong para pekerja menuntut kenaikan upah untuk memperoleh pendapatan real asalnya. Kenaikan upah tersebut akan menggeser kurva SRAS0 menjadi SRAS1 sehingga AD1 dan SRAS1 berpotongan pada kurva LRAS, yaitu pada saat pendapatan real tenaga kerja telah kembali ke tingkat asalnya. Kesimpulan, kebijakan ekonomi yang diambil ketika perubahan ekonomi sudah diantisipasi tidak menimbulkan efek kepada kesempatan kerja dan pendapatan nasional real. Sedangkan kebijakan ekonomi yang diambil ketika perubahan ekonomi tidak terantisipasi, dalam jangka pendek terjadi perubahan terhadap kegiatan perekonomian, kesempatan kerja, dan pendapatan nasional real. Sedangkan dalam jangka panjang, kegiatan perekonomian, pendapatan nasional real, kesempatan kerja, dan upah real akan kembali mencapai keseimbangan awal. Rational expectation, perubahan paradigma pemikiran ekonomi. Rational expectation ataupun neoclassical economics
telah mengambil alih peran monetaris dalam memberikan kontribusi baik di tingkat otoritas maupun sektor swasta, terutama masalah-masalah dalam pengendalian inflasi. Akan tetapi, pada dasarnya monetaris dan ekspektasi rasional atau neoclassical economics memiliki kesamaan dalam menentukan dasar kebijakan, yaitu 1. Anggaran pemerintah yang berimbang atau government balance budget, bahkan jika perlu di atas rata-rata dari perputaran siklus bisnis. Dalam pada itu, peran bank sentral dalam mencetak dan mengedarkan uang perlu dibatasi dan disesuaikan dengan standar normal pertumbuhan dari suatu perekonomian. Kemudian pengeluaran pemerintah dibatasi hanya pada sektor pertahanan, hukum, dan ketentraman ketertiban. 2. Untuk berjalannya roda perekonomian baik monetaris maupun rational expectation memberikan kebebasan dalam menjalankan roda usahanya melalui suatu perdagangan yang saling membutuhkan atau mutual trade yang akan membuat perekonomian berjalan ke arah kemakmuran. 3. Perlunya insentif untuk mengatasi ketimbangan atau inequality dan kemiskinan atau poverty. Paradigma pemikiran ekonomi dalam masa 80 mengalami transformasi dan perubahan dengan munculnya rasional ekspektasi baik yang sejalan dengan konsep ini maupun yang menentangnya. Memang demikianlah proses salah satu evolusi pemikiran dan munculnya teori dan konsep baru. Menurut teori rational expectation, besaran-besaran real ekonomi makro tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi makro melalui permintaan agregat tanpa diiringi dengan kebijakan di tingkat mikro yang efektif, sehingga terjadi perubahan dalam sektor real dalam meningkatkan produksi. Dengan kata lain, rational expectation erat kaitannya dengan supply side economics yang dilandasi perilaku sebenarnya dari pelaku ekonomi. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pelaku ekonomi akan bertindak secara rasional berdasarkan informasi sekarang dan informasi lain yang relevan yang telah mereka kumpulkan dan analisis. Dengan demikian, tujuan ekonomi makro dalam memperbesar output menurut teori rasional expectation melalui peningkatan permintaan agregat hanya bisa dicapai jikalau dibarengi permintaan dengan kebijakan di tingkat mikro melalui peningkatan penawaran agregat. Kebijakan di tingkat mikro hendaklah dalam bentuk-bentuk yang efektif agar mempengaruhi pelaku-pelaku ekonomi yang terkait, misalnya stimulus atau rangsangan pajak. Implikasi teori ekspektasi rasional. Yang pertama, teori Cobweb, harga tidak stabil. Perhatikan poin-poin berikut. Penawaran tinggi menyebabkan harga rendah. Kemudian, harga tinggi menyebabkan tingginya pasokan, maka pasokan tinggi menyebabkan harga rendah. Hal ini menyebabkan dua perspektif. Yang pertama, keputusan petani. Dengan kata lain, petani selalu mendasarkan keputusan mereka pada beberapa banyak yang akan disuplai berdasarkan harga tahun-tahun terakhir. Hal ini menyebabkan harga fluktuasi dan equilibrium yang tidak stabil. Yang kedua, ekspektasi rasional. Hal ini menunjukkan bahwa petani lebih menggunakan banyak informasi daripada harga tahun lalu. Petani mungkin menyadari ketidakstabilan harga adalah ciri dari bertani dan mempertahankan pasokan yang lebih stabil pada bereaksi terhadap setiap perubahan harga tahunan. Selanjutnya, hipotesis permintaan permanen. Hipotesis permintaan permanen dikembangkan oleh Milton Friedman. Milton Friedman menekankan pada individu yang meratakan konsumsi dari waktu ke waktu. Secara khusus, mereka akan mencoba menilai apakah penurunan pendapatan itu bersifat sementara atau permanen. Jika mereka merasa itu sementara, mereka akan berusaha mempertahankan tingkat pengeluaran seumur hidup rata-rata. Ini menyarankan pengguna ekspansi rasional melihat
melampaui satu variabel dari estimasi perkiraan terbaik untuk pendapatan dan konsumsi yang optimal. 3. Dampak pelonggaran kuantitatif. Beberapa ekonom telah menyarankan pelonggaran kuantitatif memiliki dampak kecil pada ekonomi, sebagian karena bagaimana hal itu mempengaruhi ekspektasi orang. Salah satu idenya adalah jika pemerintah mengumumkan pelonggaran kuantitatif untuk meningkatkan permintaan, orang mungkin menganggap bahwa beralih ke QE adalah tanda ekonomi sedang tertekan. Bank menjual obligasi kepada pemerintah, tetapi mereka memegang uang tunai daripada meminjamkan. Kebijakan moneter inkonvensional kehilangan sebagian dampaknya karena orang bereaksi secara negatif terhadapnya. Demikian pula dalam perangkap likuiditas. Rencana untuk menaikkan suku bunga mungkin cukup untuk menekan permintaan sehingga kenaikan suku bunga terus tertunda. 4. Teori pasar efisien tentang harga saham. Salah satu penerapan paling awal dan paling mencolok dari konsep ekspektasi rasional adalah teori pasar efisien tentang harga aset. Urutan observasi pada variabel seperti harga saham harian dikatakan mengikuti random walk jika nilai saat ini memberikan prediksi terbaik untuk nilai masa depan. Teori harga saham pasar efisien menggunakan konsep ekspektasi rasional untuk mencapai kesimpulan bahwa ketika disesuaikan dengan benar untuk diskon dan dividen, perubahan harga saham mengikuti jalan acak. 5. Model kesalahan harapan dari siklus bisnis. Teori siklus bisnis telah menyatakan bahwa kesalahan dalam ramalan orang adalah penyebab utama fluktuasi bisnis. Pandangan ini diwujudkan dalam kurva Phillips. Sebelum munculnya ekspektasi rasional, ekonom sering mengusulkan untuk mengeksploitasi atau memanipulasi kesalahan prediksi publik dengan cara yang dirancang untuk menghasilkan kinerja ekonomi yang lebih baik selama siklus bisnis. Berikut kami tunjukkan gambar kurva Phillips. Robert Lucas menunjukkan bahwa jika ekspektasi rasional, maka tidak mungkin bagi pemerintah untuk memanipulasi kesalahan ramalan tersebut dengan cara yang dapat diprediksi dan dapat diandalkan, karena alasan bahwa kesalahan yang dibuat oleh peramal nasional pada dasarnya tidak dapat diprediksi. Pekerjaan Lucas mengarah pada apa yang terkadang disebut proposisi ketidakefektifan kebijakan. Desain kebijakan ekonomi makro. Konsep ekspektasi rasional tidak memberikan hasil ketidakefektifan kebijakan untuk kebijakan pemerintah bekerja dengan mempengaruhi margin atau insentif. Faktanya, gagasan ekspektasi rasional telah digunakan secara luas untuk mempelajari rancangan kebijakan moneter, fiskal, dan regulasi untuk mendorong kinerja ekonomi yang baik. Karya Bewley dan Brock, karya itu menjelaskan pengaturan moneter yang optimal dengan melibatkan pemerintah yang membayar bunga atas simpanan pada harga pasar. Ekspektasi rasional telah menjadi asumsi kerja dalam menjelaskan otoritas moneter dan fiskal dapat mempertahankan atau kehilangan reputasi baik atas perilaku kebijakan mereka. Lalu menunjukkan bahwa preferensi warga negara, pembuat kebijakan, teknologi produksi, dan peluang perdagangan yang ada tidak cukup dalam mempengaruhi pemerintah untuk mengikuti campuran kebijakan inflasi rendah atau tinggi. Contoh nyata ketika Federal Reserve memutuskan untuk menggunakan program pelonggaran kuantitatif untuk membantu perekonomian melalui krisis keuangan di tahun 2008. Program tersebut menurunkan suku bunga selama lebih dari 7 tahun. Jadi, sesuai teori, orang mulai percaya bahwa suku bunga. Yang terakhir, kritik terhadap rational expectation, prospek ke depan. Yang pertama, dalam konteks ekonomi yang sangat kompleks, interdependensi dan perubahan terjadi sangat cepat, sehingga diragukan pelaku-pelaku ekonomi dapat membuat dugaan ekspektasinya dengan tepat. Para pelaku ekonomi maupun individu tidak dapat dikatakan mempunyai kapasitas yang cukup untuk mengumpulkan informasi secara sempurna. Yang kedua, tidak semua pelaku ekonomi mempunyai model ataupun formulasi yang sama terkait dengan bagaimana ekonomi sebenarnya bergerak. Yang ketiga, karena sulitnya memformulasi dan spesifikasi dugaan yang rasional, maka rational expectation tidak secara konkret dapat diterjemahkan ke dalam model-model makro untuk mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam parameter model-model tersebut. Yang keempat, perilaku ekonomi melihat pengaruh psikologis yang mempengaruhi keputusan konsumen.
Yang kelima, kegembiraan irasional dan kebijaksanaan orang banyak. Orang-orang terbawa oleh kinerja masa lalu dari suatu saham dan terus membeli, bahkan jika itu terpisah dari nilai fundamentalnya. Yang keenam, bias nilai sekarang. Orang-orang dapat memberi nilai yang lebih besar pada pendapatan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang ketujuh, banyak orang awam tidak menyadari dampak kebijakan ekonomi, misalnya dampak inflasi dari kebijakan fiskal. Kedelapan, dampak kebijakan ekonomi juga tidak pasti. Sebagai contoh, peningkatan jumlah uang beredar yang signifikan setelah tahun 2009 tidak menyebabkan inflasi. Kebijakan fiskal ekspansif tidak selalu bersifat inflasi dalam perangkap likuiditas. Yang kesembilan, penemuan Lucas pada tahun 1970-an tidak serta-merta berlaku untuk tahun 2000-an karena lingkungan inflasi rendah yang berbeda. Sekianlah pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat.